Manuver lolos putaran 2, wajah baru sampai taktik khusus dibocorkan asisten Sintayong. Kemenangan besar atas Brunei Darussalam sedikit menyisakan intrik terkait kualitas pemain lokal dan keturunan. Selain itu ada yang menilai para pemain naturalisasi mampu meningkatkan level timnas Indonesia. Tapi ada juga pihak yang merasa seharusnya skuad Garuda berisikan para pemain lokal yang lahir dan besar di tanah air. Terlebih lagi, performa Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam juga menuai sorotan, di mana banyak yang menyebut penampilannya tidak lebih baik dari pemain naturalisasi di pos bek kiri Sain Patinama. Rupanya perdebatan itu pun telah sampai ke telinga pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menanggapi ini, Sin pun meminta agar tidak ada lagi perdebatan tersebut, sebab ia tak mau pemainnya dibedakan, termasuk cara setiap pelatih dalam membangun timnya. Sintayong juga merasa jengah melihat pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia terus dibanding-bandingkan. Menurutnya pemain lokal dan naturalisasi itu sama saja. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai saja, kata Sintayong. Pernyataan Coach Sin ini pun bukan tak berdasar. Pasalnya, performa pemain-pemain lokal di timnas Indonesia asuhannya juga tak kalah impresif. Sebagai contoh, dua penyerang lokal yakni Ramadan Sananta dan Dimas Derajat yang tampil gacor selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing dari mereka menyumbangkan 3 gol dalam 2 pertemuan kontra Brunei Darussalam. Selain itu, performa Rizky Ridho di pos bek tengah juga cukup konsisten. Sementara posisi winger terdapat Ricky Kambuaya yang tampil menawan di laga kemarin. Untuk penampilan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman juga tak kalah baiknya meskipun masih ada catatan. Sebelumnya dengan sederet manuver yang dilakukan, dua pengamat nasional sepak bola seperti Akmal Marhali dan Tommy Welly kerap mengkritisi kinerja Sintayong. Meskipun Coach Sin sudah terbukti mampu meloloskan 3 timnas yang berbeda ke jenjang Piala Asia. Bahkan, prestasi tersebut juga membawa Sintayong jadi pelatih pertama yang membawa 3 kelompok timnas berbeda ke jenjang Piala Asia. Namun, prestasi itu tak juga memuaskan mereka dan tak sedikit juga yang masih mendapatkan kritikan. Anggapan seperti itu jelas bisa merusak reputasi skuad Garuda dan mereka seakan mau untuk memecah dan tidak mau melihat sepak bola Indonesia maju. Pada kesempatan ini pun legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas angkat bicara dan beri pesan untuk para pemain skuad Garuda. Pemain senior yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia ini menyampaikan bahwa siapapun dan dari mana asalnya, selama ia membawa nama Indonesia dan membuktikan dengan prestasi, maka itu patut untuk didukung. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya kita memberikan dukungan dan apresiasi, tegas Bambang Pamungkas. Memang seiring permintaan pelatih timnas Indonesia Sintayong, PSSI terus menaturalisasi pemain keturunan. Dasar keinginan pelatih Sin adalah agar timnas Indonesia bisa kembali bersaing dan meraih kejayaan internasional. Patut diakui juga program naturalisasi PSSI setelah Sintayong menjadi pelatih kepala lebih terarah. PSSI menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Deretan pemain yang menjadi WNI saat Indonesia ditangani pelatih Korea Selatan pun terbukti maju, seperti Sandy Walsh, Georgie Amat, Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir pun menegaskan pihaknya juga memiliki ambisi melihat tim nasional Indonesia main di Piala Dunia 2026. Maka untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara pun akan dilakukan oleh PSSI, termasuk memperkuat tim dengan cara instan, yakni menaturalisasi pemain keturunan. Beberapa pemain yang sudah secara implisit dimunculkan ke permukaan oleh PSSI adalah Jay Itzes dan Nathan Joelon. Bahkan, dua pemain ini sudah masuk dalam official Instagram Ketum PSSI.
Tak tanggung-tanggung, Nathan Joeon bahkan sudah bertemu dengan Presiden RI. Dalam hal ini untuk JIZ, bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Sebab jika memperhitungkan usianya yang masih 23 tahun, sang pemain masih punya karir yang panjang. Berpostur 190 cm, JIZ bakal jadi palang pintu yang bisa diandalkan skuad Garuda, yakni untuk mengantisipasi bola-bola atas. Begitu juga dengan Nathan yang masih berusia 21 tahun, yang tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Sang pemain juga masih memiliki karir yang panjang dan kesempatan untuk berkembang. Bahkan Sintayong pun ikut mendoakan kelancaran proses naturalisasi dari sang pemain. Selain dari dua pemain tersebut, sebenarnya banyak nama yang mencuat ke permukaan, terlebih setelah Timnas Indonesia secara pasti mengalami peningkatan performa. Di antaranya seperti Kevin Dix, yang beberapa waktu lalu, ex-ko PSSI tak sengaja kelepasan menyebut nama sang pemain saat membicarakan siapa pemain selanjutnya yang akan diperkenalkan. Selain itu ada nama Tom Hae, pemain berusia 28 tahun yang memperkuat klub LC Heerenveen saat ini. Jadi opsi Timnas Indonesia buat memperkuat lini tengah. Diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Mark Klok sebagai penggatur serangan. Selanjutnya ada nama Ryan Flaminio. Meski berposisi sebagai bek, namun sang pemain punya naluri mencetak gol sangat tinggi dengan torehan 16 gol dari 58 pertandingan, yakni bersama klubnya Sassuolo Primavera. Dengan kualitas yang dimiliki, Ryan Flaminio bisa jadi alternatif lini depan Timnas Indonesia jika para striker Garuda alami kebuntuan saat bertanding. Dengan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Sebab program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Sama-sama orang Indonesia, yang namanya olahraga menjadi globalisasi, yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tapi yang terbaik untuk nasional, ya kenapa tidak? Tegas Erick Thohir. Sementara itu jelang bertarung di grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan komposisi pemain yang dimiliki, pelatih Timnas Indonesia Sintayong yakin bahwasanya skuad Garuda bakal lolos dari grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski memang cukup disadari persaingan di grup F tidak akan mudah. Keyakinan tinggi terhadap Timnas Indonesia ini bukan tanpa alasan. Menurutnya para pemain Timnas Indonesia juga memiliki semangat tinggi untuk bisa lolos dari grup F. Untuk mewujudkan hal itu, tim pelatih pun juga telah bekerja dengan memantau kualitas tim lawan dengan berangkat langsung untuk menonton pertandingan, yakni antara Irak versus Yordania pada laga persahabatan. Hal ini karena tim pelatih masih mengaku buta terhadap kekuatan Irak. Berbeda halnya dengan Vietnam dan Filipina yang sering bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF. Langkah ini pun diharapkan bisa membantu skuad Garuda dalam upaya dan kerja keras mereka, yakni agar bisa mengalahkan Irak, Vietnam, dan Filipina. Di sisi lain, skuad Garuda dipastikan tak akan memiliki banyak waktu dalam persiapan menghadapi Irak pada laga perdana grup F nanti. Sebab dalam hal ini asisten pelatih Nova Arianto mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia bakal dikumpulkan setelah menjalani kompetisi pekan ke-19 Liga 1 musim ini. Lantaran kompetisi pekan ke-19 Liga 1 baru akan berakhir pada 12 November mendatang. Untuk itu tim pelatih memutuskan baru akan mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia pada 12 Novembernya. Dengan demikian, skuad Garuda dipastikan bakal berangkat ke Irak H-3 sebelum pertandingan. Bahkan Nova mengungkapkan Timnas Indonesia akan menjalani latihan taktikal langsung setelah setibanya di Irak. Meskipun persiapan mepet, yang menjadi menarik adalah pada kesempatan ini Nova Arianto juga mengatakan tak menutup kemungkinan bahwasanya Sintayong bakal memanggil beberapa pemain baru untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik untuk dinantikan.